adalah seorang sultan kaya raya yang mendukung kemerdekaan Indonesia dengan sepenuh hatinya. Ia sumbangkan uang sebesar 13 juta gulden atau lebih dari 1 triliun rupiah kepada Presiden Soekarno untuk membantu negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Ia, Sultan Syarif Qasim II, kemudian juga tak segan menyerahkan mahkota dan nyaris seluruh kekayaannya kepada Republik Indonesia dan meleburkan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang dipimpinnya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim II lahir dengan nama Tengku Sulung Syarif Qasim pada 1 Desember 1893. Ia putra pertama Sultan Siak yang ke-11 Tengku Syarif Hashim dengan istrinya Tengku Yuk Syarifah Aminah. Sedari belia, Tengku Sulung Syarif Qasim telah belajar pendidikan agama, adat istiadat, dan sistem pemerintahan kesultanan dari guru agama, mufti, dan imam besar kerajaan. Pada 1904, saat masih berumur 12 tahun, Tengku Sulung pergi seorang diri ke Batavia untuk belajar di Institut Bekenvolten yang salah satu gurunya adalah Snokhu Gronje, seorang orientalis yang menjadi penasehat pemerintah kolonial. Selama berada di Batavia, ia juga melanjutkan belajar ilmu agama pada Said Hussein. Hussein Al-Habsyi ini merupakan tokoh ulama Islam terbesar pada waktu itu. Dan beliau juga termasuk membangkitkan generasi-generasi muda tentang arti patriotik. Nah, ajaran inilah oleh Sultan Syarif Qasim melekat. Tidak hanya ajaran Islam, juga semangat patriotik, semangat melepaskan diri pada penjajahan ini melekat pada Sultan Syarif Qasim ini. Kesultanan Siak Sri Indrapura dalam lintasan sejarah berdiri pada tahun 1723. Kesultanan ini didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau Raja Kecik, seorang bangsawan keturunan Sultan Johor yang karena konflik internal akhirnya mendirikan kerajaan baru di tepi Sungai Jantan atau Sungai Siak. Saat ini, pusat wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Karena lokasi wilayahnya yang strategis di kawasan segitiga perdagangan dengan Belanda di Malaka dan Inggris di Pulau Pinang, serta berkat kemampuan armada lautnya mengontrol perompak, di kemudian hari Kesultanan Siak berkembang menjadi kekuatan dominan di pesisir timur Sumatera. Kesultanan Siak juga dikenal sebagai penentang monopoli yang kerap dilakukan para pedagang Eropa dan dianggap merugikan penduduk lokal. Pada tahun 1759 misalnya, Sultan Muhammad Mahmud, Sultan kedua Kesultanan Siak, menyerang benteng pasukan VOC di Pulau Guntung. Peristiwa ini menyebabkan lebih dari 50 serdadu VOC tewas. Waktu Sultan yang pertama, Raja Kecil, Tengku Buang Semara, sebagainya, itu perlawanan besar-besaran. Yang paling besar perlawanannya Tengku Buang Semara dengan anaknya Tengku Ismail, itu Perang Guntung. Perang Guntung itu hampir ratusan tentara Belanda meninggal, dibunuh secara perang bersosok. Pada awal pertengahan abad ke-19, akibat ditandatanganinya Traktat Siak pada tanggal 1 Februari 1858 sebagai kompensasi bantuan saat mengusir Inggris dari Bengkalis, Kesultanan Siak terpaksa menyerahkan sebagian wilayahnya seperti Delhi, Serdang, Langkat, dan Asahan pada pemerintah kolonial Belanda. Nah, dengan adanya kontrak Siak dengan Belanda ini, Siak terpaksa tunduk juga kepada kekuasaan pemerintah Belanda kan. Nah, jadi sistem pemerintahan Siak berubah. Dari sistem wilayahnya luas 12 jajahan, kemudian menjadi 10 provinsi. Itu hanya wilayah Riau sekarang, di daerah Riau. Sedang kalau yang 12 jajahan itu sampai ke Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin, perekonomian Kesultanan Siak Sri Indrapura meningkat. Selain membuka hubungan dagang dengan banyak wilayah, Sultan juga banyak membuka lapangan kerja baru dan berhasil menata kota Siak Sri Indrapura. Sultan Syarif Hashim itu memang orang yang sangat, yang menghasilkan konstitusi itu adalah Sultan Syarif Hashim itu, Babul Qawaid itu.
Kemudian membangun istana yang megah sekarang ini Sultan Hasim. Kemudian membangun kerapatan tinggi, balai kerapatan tuh. Di mana pemerintahan dilaksanakan di balai kerapatan. Istana Siak itu dibangun dengan pembangunnya itu, arsiteknya itu dari Portugis dan Prancis. Dan masuk juga Jerman. Dari Eropa. Jadi model itu model Islam, tapi cara pembangunan itu dibangun tahun 1799. Dalam bidang tata pemerintahan, Sultan Syarif Hashim menyempurnakan peraturan perundangan Kesultanan Siak Bab Al-Qawaid yang berarti pintu segala pegangan. Sultan juga menyederhanakan struktur pemerintahan dengan menghilangkan jabatan wakil raja. Pada Sultan Siak terakhir ni, yang membagi yang 10 daerah wilayah itu ayahnya. Jadi 11. Sehingga menyusun satu undang-undang. Jadi satu kerajaan yang pada waktu itu dianggap lebih maju, dia membuat undang-undang mengenai pemerintahan di daerah. Namanya Bab Al-Qawaid. Di situlah dibagi wilayah, dan dalam pembagian wilayah itu setiap wilayah dipimpin oleh siapa atas nama raja. Ya. Kemudian dia sendiri, Sultan Siak itu sudah nampak demokrasinya. Pada 1908, ketika sedang melakukan lawatan ke Singapura, Sultan Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin meninggal dunia. Karena putranya Tengku Sulung dinilai masih terlalu muda untuk menjalankan pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura, diangkatlah pejabat sultan, yakni Tengku Besar Said Sagaf yang masih sepupu Sultan Syarif Qasim didampingi Datuk 50. Sementara di Batavia, pengalaman belajar dan pertemuan Tengku Sulung dengan banyak pemuda dari berbagai pojok Nusantara banyak mempengaruhi pandangan dan membuka wawasan kebangsaannya. Rasa kebangsaannya itu juga timbul dari pergaulannya dengan, kan banyak dari daerah-daerah juga belajar. Anak kerajaan-kerajaan yang lain belajar di Batavia. Dia mengenal berbagai suku bangsa yang juga anti kepada sistem pemerintahan penjajahan Belanda itu. Nah, dari sini dia dapat ditunjukkan bahwa kemandirian dari kerajaannya harus dipertahankan. Pada tanggal 3 Maret 1915, setelah dianggap cukup dewasa, Tengku Sulung Syarif Qasim diangkat menjadi Sultan Siak Sri Indrapura ke-12 dengan gelar Sultan Asy-Syaidi Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin atau lebih dikenal sebagai Sultan Syarif Qasim II. Sebelum dilantik sebagai Sultan, pada bulan Oktober 1912, Sultan Syarif Qasim II sempat menikahi putri bangsawan Kesultanan Langkat, Tengku Syarifah Latifah, yang kemudian diberi gelar Tengku Agung. Meski kerap menentang berbagai kebijakan pemerintah kolonial, Sultan Syarif Qasim II tidak melawan pemerintah Hindia Belanda dengan perlawanan fisik. Ia lebih memilih menggunakan cara-cara elegan dan cerdas untuk melawan dominasi Belanda. Setelah dilantik menjadi pemimpin Kesultanan Siak Sri Indrapura, Sultan Syarif Qasim II melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sekaligus melawan dominasi Belanda. Belanda waktu itu sudah berkuasa seluruh Nusantara Indonesia ini, tapi dia tidak berjajah, dia kerjasama, gitu, tidak berjajah. Artinya pemerintah Belanda mengatur pemerintahan, kerajaan mengatur adat dan agama, dan hasil bumi itu dibagi. Misalnya Sultan Siak itu dulunya mengatur bahwa ada namanya pajak hutan, ya, itu dibagi, hasilnya dibagi pada rakyat, hutan, tanah, sebagainya. Hasilnya sepertiga untuk kerajaan, 2/3 untuk yang melaksanakan kegiatan di hutan, di perkebunan dan penanaman hasil hutan. Bersama permaisurinya, Sultan kerap berkunjung ke berbagai daerah. Selain untuk melihat kondisi kehidupan rakyatnya, lewat kunjungan-kunjungan ini, Sultan juga berupaya belajar dari kemajuan wilayah lain. Meski kekuasaannya terbatas, Sultan Syarif Qasim II tidak segan menolak kebijakan pemerintah kolonial yang ia nilai merugikan rakyat. Sultan misalnya menolak pemberlakuan Herendiensten atau kerja rodi yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Menurut Sultan, aturan ini tidak sesuai dengan norma sosial dan agama yang dianut masyarakat Siak. Dia tolak
Dia nggak mau. Anak rakyat saya nggak bisa menjadi kuli. Dia menghormati Belanda, tapi dengan duduk sejajar. Dia tidak di bawah Belanda. Itu ketegasan. Dan Belanda nggak berani. Sebab dia dibolehkan pedagang sepanjang kita nggak bisa melaksanakan perdagangan, sekarang di minyak nggak bisa kan? Silakan. Tapi dari bagian dari minyak itu ada persentase juga untuk kerajaan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya rakyat Siak pada tahun 1917, Sultan Syarif Qasim II menginisiasi berdirinya sekolah dasar Hollands Inlandse School atau HIS di wilayah Siak Sri Indrapura. Namun sesuai ketentuan kebijakan pemerintah kolonial, sekolah ini hanya menerima anak-anak Eropa dan keturunan bangsawan. Kurikulum dan tenaga pengajarnya juga diawasi secara ketat oleh pemerintah kolonial. Karena kecewa dengan aturan sekolah yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda, pada 1917 Sultan mendirikan lembaga pendidikan berbasis agama khusus laki-laki Madrasah Taufikiyah Al-Hashimiyah. Madrasah yang berada dalam tingkatan istidaiyah dan sanawiyah ini mendatangkan guru-guru dari luar daerah dan luar negeri. Mengapa akhirnya beliau lebih suka dengan pendidikan madrasah, kemudian mendukung berdirinya kutab-kutab, ya itu semacam sekolah-sekolah yang ada sistem kelasnya, namun khusus sekolah agama, kemudian juga highest partikelir milik Muhammadiyah atau milik yang lain didukung untuk berdiri, karena tidak puas dengan highest yang di Siak Sri Indrapura itu. Ya, kenapa? Karena di sana tidak ada pelajaran cinta tanah air, itu tidak ada. Pelajaran geografi itu pelajaran materi geografi yang di Belanda, bukan di kerajaan Siak dan sekitarnya, bukan. Perhatian terhadap dunia pendidikan juga ditunjukkan permaisuri Sultan Siak, Tengku Agung. Pada tahun 1926, Tengku Agung mendirikan Latifah School, sekolah kejuruan khusus perempuan pertama di Siak Sri Indrapura, yang juga tercatat sebagai sekolah putri pertama di wilayah Riau. Setelah mendirikan sekolah kejuruan bagi perempuan, pada 1929 Tengku Agung mendirikan Madrasah An-Nisa, yang merupakan sekolah agama khusus perempuan. Namun, tak lama setelah pendirian madrasah ini, Tengku Syarifah Latifah meninggal karena sakit. Ternyata Tengku Agung ini tidak panjang usianya. Beliau lahir tahun 1896, kemudian mangkat tahun 1929. Setelah mangkat, Sultan menikah lagi dengan Sarifah Padlun, adik dari Tengku Agung, dengan gelar Tengku Maharatu. Nah, kemudian Tengku Maharatu inilah yang mengelola. Pada Desember 1931, Sultan Syarif Qasim II secara diam-diam membantu pemberontakan Sikoyan yang menolak pemberlakuan kerja rodi di wilayah Selat Akar. Pemerintah kolonial sendiri merespon perlawanan Sikoyan dengan mendatangkan polisi Huziener dari Medan. Jadi bantuan Sultan, dia mencoba supaya Koyan ini dapat dukungan dari pemuda-pemuda kan, dan dalam rangka pemuda-pemuda itu dilatih tadi, latihan tadi itu diikutkannya. Mengapa Koyan dibantu? Karena memang Belanda itu kan memaksakan kehendaknya. Nah, ini Koyan di daerahnya sangat merugikan rakyatnya kan. Jadi oleh karena itu Koyan mencoba untuk melakukan perlawanan sampai beliau itu dengan pengikut-pengikutnya kan mau menyingkir ke Johor kan, menyingkir Koyan ke Johor, tapi akhirnya terpaksa dijemput lagi oleh Belanda dan kembali mau dihukum. Nah, Sultan menyatakan jangan dihukum dengan hukuman Belanda, tapi kita hukum dengan hukuman Siak. Kalau hukum Belanda dihukum mati. Sultan membantunya supaya jangan dihukum secara hukum Belanda. Akhirnya Koyan dijatuhi hukuman berat untuk 20 tahun, tapi tidak hukuman mati. Semasa penjajahan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945, Sultan Syarif Qasim II berusaha melindungi rakyatnya dari keharusan menjadi romusha atau kerja paksa untuk mendukung militer Jepang. Saat itu, Sultan mendorong para pemuda Siak menjadi heiho, tentara pembantu bentukan Jepang, agar mereka mendapat pelatihan militer
dan bisa menjadi tentara pengganti ketika Jepang tidak lagi bercokol di Siak. Sultan Siak pidato, panggil pemuda kita, tuan-tuan harus ikut masuk Ohio. Penting sekali untuk tuan-tuan. Andaikan besok Jepang tidak ada lagi, kita bisa menggantikan Jepang sebagai tentara. Ketika akhirnya Jepang kalah dalam Perang Asia Pasifik dan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945, Sultan Syarif Qasim II langsung menyatakan dukungan. Sultan juga menegaskan bahwa Kesultanan Siak berdiri di bawah naungan Republik Indonesia, sebuah sikap yang membuatnya dikenal sebagai Sultan Republikan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Berita proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta secara resmi baru tiba di wilayah Sumatera pada akhir September 1945 setelah diumumkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Teku Muhammad Hasan dan Mr. Amir. Di wilayah Sumatera Timur yang terdiri dari banyak kesultanan, terjadi perbedaan sikap di antara para sultan. Ketika mendengar berita proklamasi, Sultan Syarif Qasim II langsung mengambil sikap untuk turut mendukung dan bergabung dengan Republik Indonesia. Ia juga menyumbangkan dana sejumlah 13 juta gulden pada pemerintah Republik yang baru berdiri. Sultan kemudian juga mempelopori pembentukan Komite Nasional Indonesia di Siak Sri Indrapura dan menggelar upacara menaikkan bendera merah putih sekaligus membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Setelah memutuskan mendukung kemerdekaan Indonesia pada bulan Januari 1946, Sultan Syarif Qasim II berangkat ke Medan untuk bertemu Gubernur Sumatera Tengku Muhammad Hasan. Namun, bersamaan dengan kepergiannya ke Medan, pecah peristiwa revolusi sosial yang menargetkan keluarga kesultanan dan bangsawan di Sumatera Timur. Saat peristiwa terjadi, Sultan Syarif Qasim II diselamatkan oleh Panglima Divisi Rencong A. Hasimi dan dibawa ke Aceh. Ia kemudian menetap di Aceh sampai tahun 1950. Selama berada di Aceh, Sultan Syarif Qasim II tetap aktif berjuang untuk Republik Indonesia bersama para tokoh Karesidenan Aceh. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 1950, Sultan Syarif Qasim II dipanggil Presiden Soekarno ke Jakarta dan ditunjuk sebagai penasehat Presiden. Ia menempati sebuah rumah pemberian pemerintah di wilayah Menteng dan digaji pemerintah Republik. Pada awal tahun 1960, ketika hendak mengunjungi adiknya yang tinggal di Singapura, pecah peristiwa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Karena peristiwa ini, Sultan Syarif Qasim II kembali ke Indonesia dan tinggal di Batam, untuk kemudian pulang ke Siak Sri Indrapura pada bulan Oktober 1964. Di kampung halamannya ini, bangsawan yang telah menyerahkan tahta kesultanannya pada Republik Indonesia hidup sebagaimana umumnya rakyat biasa. Dia tak mau tinggal di sana. Kata dia, saya tidak sultan lagi. Dia numpang rumah famili dia Tengku Mansur. Akhirnya Gubernur Letnan Kolonel itu Khalid, tuanku juga rakyat dan bekas ini, silakanlah tinggal situ dulu. Tinggallah di rumah Peradun sekarang ini. Pada 1967, kesehatan Sultan Syarif Qasim II terus memburuk. Karena perlu perawatan intensif, ia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Caltex di Rumba, Pekanbaru. Beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 23 April 1968, Sultan Syarif Qasim II meninggal dunia. Jenazah Sultan Republikan ini kemudian dibawa ke Siak Sri Indrapura, di mana rakyat telah menunggunya untuk selanjutnya dimakamkan di pemakaman Masjid Sahabuddin di Siak Sri Indrapura, persis di sebelah makam istri pertamanya, Tengku Agung. 30 tahun setelah kepergiannya pada bulan November 1998, atas jasanya kepada bangsa dan negara, Sultan Syarif Qasim II ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Orangnya sayang.